Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Seperti yang kalian lihat, ini udah ada box helm lagi. Jadi, gue akan mereview sebuah helm lagi hari ini. Oh ya, seperti biasa, sebelum gue mulai videonya, disclaimer dulu. Helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi, helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di-subscribe dulu. Oke, langsung aja. Jadi, ini adalah penantang ketiga di market helm di bawah 1 juta gitu ya. Kalau kemarin gue udah pernah review NHK Mark I, lalu KYT Striker. Sekarang dari brand lokal lagi, dari Bandung kalau nggak salah ya, RSV. Ini adalah RSV FFS 21. Oke, ini barangnya udah datang. Seperti yang kalian lihat, ini boxnya putih. Seru juga, jarang-jarang gue ngeliat helm boxnya putih gini ya. Lalu ada logo RSV-nya, di sini ada tulisan grafisnya gitu ya, warna yang gue pilih yaitu black and yellow. Kekurangannya RSV menurut gue untuk FFS 21 ini grafisnya belum cukup banyak dan agak kurang menarik gitu grafisnya. Tapi ini selera pribadi aja ya, bukan kayak berarti jelek gitu. Belum ada yang serak sebenarnya sama gue. Black and yellow ini salah satu yang menurut gue paling mendingan buat gue. Sisanya tuh ada yang grafis-grafis lain kayak yang warna biru. Yang warna biru itu sebenarnya keren, tapi ada tulisan Hassel di sebelah kirinya itu atau di sebelah kanan gitu ya, gue rada lupa. Pokoknya di sisi kiri atau kanannya ada tulisan Hasselnya tuh menurut gue rada kayak gimana gitu. Rada kayak mendingan gak usah ada tulisannya gitu. Hassel tuh apaan gitu kan, kayak oke, terus so what gitu. Terus ada juga yang gambarnya otak ya, si Mad Hat kalau nggak salah. Itu juga lumayan bagus, cuman nggak tahu kenapa gue lebih prefer yang kuning ini. Dan ini di ukurannya large di sini ya, seperti biasa. Kalau gue beli helm biasanya gue akan nyari di ukuran large. Nah di sini juga ada tulisan cautionnya. This helmet is only for daily driving use, not for race. Jadi dari RSV-nya sendiri udah ditulis gitu ya di boxnya kalau helm ini ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, bukan buat balapan. Lalu di sini udah ada logo SNI dan DOT, jadi sertifikasi keselamatannya gitu udah pasti SNI ya. Lalu di DOT juga. Nah, di sini juga ada ECE 2205. Menarik. Oh ya, helm ini gue beli di JH, di yang jagoan tapi ya, kali ini bukan yang juragan. Harganya gue udah lupa, 900 ribuan, nanti gue taruh di sebelah sini harga pastinya. Ini gue beli di Tokopedia. Oke, ini dia tas helmnya. Tas helmnya rada beda nih ya, RSV. Kalau biasanya tas helm itu kan jahitannya di atas 2 gitu ya, kiri kanan memanjang ke belakang. Kalau ini cuman satu gini, terus kebelah di sini. Ya, gue bukan tukang jahit, jadi gue nggak ngerti tipe-tipe pola gitu ya. Cuman ya beda aja gitu kalau dilihat daripada helm-helm biasanya. Lalu ada logo RSV di belakang sini. Ini tas helmnya lumayan tebal ya, warna hitam kain yang elastis gitu. Jadi lumayan oke untuk bahan kain tas helmnya. Ini dia helmnya. Kalian lihat dulu seperti biasa dari depan. Samping kirinya, samping kanannya, sisi belakangnya, sisi atasnya. RSV sendiri setahu gue dari Bandung, lalu gue belum pernah punya helm full face-nya RSV. Gue pernah punya yang half face ya, dan zaman dulu gue juga punya half face-nya si Windtail. Lalu ada di channel gue juga yang Windtail juga, yang new Windtail, yang Ryujin. Dan ini baru pertama kali gue punya RSV yang full face. Setahu gue mereka punya yang FF0, FF500 gitu ya, tapi gue belum pernah cobain, belum pernah punya juga. Jadi ini pertama kali banget gue megang RSV yang full face. Kita lihat-lihat dulu sebentar ya. Oke, kita lihat dari sisi luarnya seperti biasa. Bahan yang dipakai ini sudah jelas pasti ABS, termoplastik, polikarbonat, itu kurang lebih sama aja, beda-beda nama aja. Tapi ini padat, terdengar padat, jadi setidaknya bukan yang abal-abal gitu ya, bukan yang pakai ABS lalu tipis-tipis gitu, terdengar kopong. Ini
terdengar padat. Jadi dari batoknya lalu mungkin innernya juga udah padat gitu. Lalu ini udah flat visor. Seperti yang kalian lihat di sini ya, sudah flat visor. Dan helm ini kalau gue ngeliat begini tuh memang agresif gitu ya, racing-racingan walaupun spoilernya nggak panjang-panjang banget, tapi tekukannya tuh banyak gitu di bagian dagu, di bagian samping dagu gitu ya. Ini ada tekukan lagi. Mungkin kalian bisa lihat di sisi sini ya. Di sini tuh ada tekukan-tekukan, lalu di bagian belakang juga ya, ini dia rada keluar nih, bagian belakang sini rada panjang, melengkung. Lalu di sini nekuk lagi ke bawah. Lurus ke bawah gitu. Di bagian atas ada tekukan dikit di bagian alis sini nih, di bagian jidat ya, bukan alis sih. Di bagian jidat ini tipis banget, tapi ya ada lumayan banyak lah. Ini lebih mirip-mirip kayak T-Striker ya kalau gue ngeliat sekilas ya, dibandingkan sama NHK Mark I, gue merasa ini lebih mirip kayak T-Striker. Nah, untuk pengerjaan catnya sendiri menurut gue ini udah rapi ya. Tidak ada cat yang kasar atau cat-cat ketebelan. Di bagian ventilasinya juga udah rapi. Lalu di bagian grafisnya juga lumayan rapi ya. Oh, di bagian sini sedikit nih kayak bagian logonya ini, di bagian logo RSV-nya ini. Ini tuh kan ada grafis yang warna abu-abu ini ya, kalau kalian lihat nih. Garis yang abu-abu. Lalu ditimpa sama logo RSV. Nah, di situ agak ada apa ya namanya? Ada tekstur gitu, ada jendolannya gitu karena ditimpa logonya RSV. Di bagian belakang sini ini udah ada logo DOT, lalu ICI R2205. 2205 itu berarti tahun lalu ya, yang sebelumnya, karena setahu gue sekarang ICI itu udah 2206. Lalu ini ada stiker quality control, logonya ada di bagian belakang, bagian depan lumayan gede. Tapi gue cukup suka karena logonya itu cuma naruh di bagian depan yang biasanya semua helm pasti kayak gitu. Lalu di belakang juga nggak terlalu besar ya, lumayan kecil. Tapi sebelah kiri kanannya ini bersih. Oke nih, cuman ada tulisan FFS 21 doang yang lumayan kecil. Jadi, nah ini gue suka helm-helm yang kayak gini, nggak terlalu logo ditaruh di mana-mana. Harusnya kayak YT sama NHK harus belajar dari RSV ya, nggak usah naruh logo di mana-mana gitu. Langsung aja kita beralih ke bagian ventilasinya. Ventilasinya ada 3 tempat ya, di bagian mulut, bagian chin nih, lalu di bagian jidat, sama di bagian atas kiri kanan. Ini mirip-mirip juga sama kayak T-Striker, makanya gue bilang ini lebih mirip kayak T-Striker daripada NHK Mark I. Walaupun mereka berada di range harga yang sama, under 1 juta gitu. Walaupun kayaknya ini yang paling mahal ya. Seingat gue 900 ribuan. Sedangkan kayak T-Striker tuh 790 ribu, NHK tuh 700 ribuan sampai 800 ribuan. Jadi RSV FFS 21 ini yang paling mahal di antara ketiga brand lokal itu. NJS gue belum tahu karena kalian ada yang rekomend NJS ZX1 GT ya, kalau nggak salah ZX1R GT, tapi barangnya belum ada di pasaran, jadi gue nggak bisa ngomong. Nah, ini di bagian chinnya sendiri untuk ventilasinya ke atas dan ke bawah, tapi ini rada longgar ya, jadi tuh goyang-goyang. Bisa lo goyang-goyangin kiri kanan gitu. Kalau ke bawah buka, ke atas tutup tapi longgar. Dan ke atasnya pun jadi kayak nggak nutup sempurna gitu. Jadi ada gapnya ya, jadi ada jeda. Ada jarak yang berarti kalau hujan gue sih mikirnya ini bisa aja masuk. Walaupun lo udah nutup gitu ya, tapi karena ada jarak dan ini bisa turun sendiri gitu. Pasti bisa bocor dari depan. Ya tapi kurang lebih cara kerjanya ke bawah dan ke atas cukup standar. Lalu ventilasi di bagian jidat, ke atas tutup, ke bawah buka. Nah, yang bagian jidat ini sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Buka tutupnya seperti seharusnya bekerja dengan baik, rapat gitu maksudnya, nggak ada yang longgar atau goyang-goyang. Cuman sayang aja yang bagian mulut itu longgar. Lalu yang bagian atas ini cara kerjanya di slide kiri kanan. Ke kiri itu nutup, ke kanan itu buka ya. Ini nutup, lalu ke sini buka. Tapi nggak banget sih. Gua nggak ngerti kenapa RSV milih cara buka tutup sistemnya kayak gini. Karena gini, ini tuh nggak enak. Karena ininya kecil banget ya. Gua nggak tahu kalian kelihatan apa enggak. Tapi kayak apa sih ini namanya, handle gitu ya. Handle buat geser-gesernya itu kecil banget. Dan agak keras gitu.
nggak smooth. Dan ini lagi-lagi ini kayak goyang-goyang gitu, jadi kayak nggak firm gitu, nggak duduk di posisinya dengan keras gitu. Bukan keras, apa ya, kuat. Ya nggak firm, gue bingung bahasa Indonesianya firm apaan. Nggak, jadi kayak loose gitu, kayak longgar ya. Kayak bisa goyang-goyang kiri kanan. Ini menurut gue untuk bagian buka tutup ventilasinya agak kurang sih. Karena goyang-goyang semua gitu, yang di depan juga goyang-goyang. Yang di atas juga goyang-goyang. Kecuali yang jidat agak lumayan. Wah, ini agak parah ya. Ternyata gue menemukan lagi. Ini, man, please. Yang ventilasi bagian jidat ini, gue baru nggak tadi ada gap di sebelah kanan gitu ya. Jadi, ini kan bahannya beda ya. Ini batok, lalu ventilasinya ini nih, fan-nya ini bahannya plastik. Tapi itu tuh ada gap, dan ternyata ini bisa ditekan-tekan, dan posisinya nggak keras lagi, nggak firm lagi. Jadi kayak longgar gitu. Tuh, bisa gue main-mainin, walaupun sedikit aja, tapi gue baru nemuin di helm ini, di antara semua helm yang pernah gue review, bagian fan plastik, bagian fan itu longgar dan jadi ada gapnya gitu. Dan untuk exhaust ini ada di belakang, nggak terlalu besar, di bawah spoiler, kiri dan kanan juga. Oke, kita sekarang ngomongin visornya. Seperti yang kalian lihat, visornya udah flat visor, lalu udah ada dudukan buat tear off, lalu di dalam juga udah bisa buat pin lock juga, jadi udah pin lock ready ya. Lalu di sini ada visor lock di sebelah kiri sini. Sekarang kita beranjak ke sisi dalamnya. Ini dia sisi dalamnya. Mudah-mudahan kalian kelihatan. Untuk inner yang dipakai tidak ada yang spesial, seperti biasa helm-helm di bawah 1 juta. Ini bahan synthetic leather yang bolong-bolong, yang ada bolongan-bolongannya kayak pori-porinya gitu. Lalu di bagian chin curtain-nya dia pakai bahan kayak jaring-jaring gitu ya, yang perforated gini nih. Lalu di bagian kain, bagian cheek pad, kain yang lumayan halus. Ini lumayan oke nih. Ya, tipikal under 1 juta tapi bukan yang jelek gitu maksudnya. Yang oke. Lalu untuk ketebalan busanya gue rasa cukup pas. Nggak terlalu tebal, tapi nggak yang tipis juga. Jadi masih oke nih, masih enak gitu ya, lembek-lembek gitu kalau ditekan-tekan. Nah, chin curtain-nya gue suka. Chin curtain-nya dia gede. Jadi ini cocok buat kalian pecinta chin curtain kayak gue. Yang motoran sukanya ada chin curtain. Lalu sistem penguncian yang dipakai ini udah double D ya. Udah double D ring nih. Di bagian crown pad-nya, setelah gue lihat dan gue pencet-pencet nih, tidak spesial. Ini cenderung agak tipis crown pad-nya. Langsung aja gue cobain. Mari kita coba. Oke, ternyata cukup oke pakai kacamatanya. Gampang ya, nggak terlalu ribet. Dan ini kacamata gue duduk dengan baik dan benar di hidung gue. Tapi ini salah satu helm ukuran L yang paling ketat gitu, paling rapet. Paling gue nggak bisa bilang sempit sih, karena ini ya ngepas gitu ya, tapi ngepasnya tuh beneran rapet banget gitu di kepala gue. Kalian bisa lihat dulu, ini kalau dilihat dari depan, ini kalau samping kirinya, sisi kanannya, balik lagi ke depan. Dan yang gue notice tadi, visornya ini stepnya rada berat ya. Ini rada goyang-goyang gitu. Ya, banyak sih helm yang goyang-goyang gitu. Tapi ini goyang-goyangnya rada berlebihan ya di step visor ini. Ini gue nggak ngerti kenapa. Menurut gue RSV ini banyak banget bagian-bagian yang kayak longgar gitu. Kayak nggak kenceng gitu ya. Dari chin depan, lalu chin lagi bagian ventilasi depan. Lalu di jidat ini juga. Lalu di tutup ventilasi atas kiri kanan ini. Termasuk visornya yang terlalu longgar gitu. Ini dia untuk kalian pecinta cici-cici helm. Mari kita coba buka dulu helmnya. Seperti biasa kita mulai dari cheek pad dulu. Wait, what? Oke, ternyata udah ada bagian yang lepas duluan. Ini biasanya buat intercom kalau udah ada bulet-buletan gini ya. Oke, ini cheek pad-nya.
Lalu bagian crown pad, chin curtain. Ini bagian innernya lumayan gampang ya dibukanya. Kancingnya, kalau kalian udah buka kancing-kancingnya tuh nariknya gampang banget. Lalu ini bagian IPS foam dalamnya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Gue nggak tahu sih kalian kelihatan apa enggak. Nih. Iya. Tapi ini adalah salah satu IPS foam paling jelek yang pernah gue lihat. Kayak busa murah gitu. Kayak foam murah. Lalu di foam ini ada tulisan FFC 21. Jadi mungkin ini yang sama dipakai di FFC 21 ya. Setahu gua kan ada ya FFC 21 yang barangnya gaib itu. Sudah jelas udah ada slot buat intercomnya di kiri dan kanan. RSV tuh kebiasaan banget kalau bikin lobang di foam itu pasti jelek banget, kayak berantakan gitu. Jadi lobang foam yang buat lobang ventilasi yang buat di jidat ini ya. Ini tuh lobangnya kecil dan berantakan, jadi kiri kanan tuh nggak sama lobang besar lobangnya yang di bagian sini. Gua nggak tahu ya kalian kelihatan apa enggak nih. Tapi yang di bagian paling atas kalau kalian lihat nih, nah itu kayak berantakan dan sisi kiri dan sisi kanan itu nggak sama. Ngerjainnya manual kayaknya pakai tangan gitu, disodok-sodok gitu ya buat bikin lobangnya. Kurang sih. Ini sama sih kayak kalau gua nggak salah ya Wintail yang Ryujin yang pernah gua review juga itu sama lobang di foamnya itu, di IPS-nya itu juga nggak rapi gitu. Ya ini kayak IPS foam putih lalu dicat hitam, tapi ngecatnya juga nggak yang bagus, nggak yang nutup semua gitu warna hitamnya. Kalian bisa lihat banyak bercak-bercak warna putihnya gitu. Kayak cat nggak rata. Sudah gue lepas semua, jadi aman buat kalian yang mau cuci helm. Yang mau pasang intercom juga aman. Gue nggak tahu ya, mungkin orang RSV bisa strike-nya lebih rapi lagi lah. Yang longgar-longgar ini nih bisa dibenerin ke depannya. Tuh, nggak goyang-goyang gini, lalu step di visornya juga dibikin lebih bagus gitu. Ini berat dan goyang. Jadi kurang oke. Lalu di bagian IPS foam ini di New Wintail juga kayak gitu nggak rapi. Ini salah satu foam di antara brand-brand lokal yang paling nggak rapi yang pernah gue lihat. Ini masih dipegang oleh RSV. Tapi semoga kedepannya RSV bisa memperbaiki gitu ya. Tetap gue sebagai orang Indonesia tetap akan lebih senang kalau produk lokal, produk made in Indonesia lebih banyak dipakai atau lebih bagus daripada brand-brand luar. Ya walaupun gue juga masih sering beli brand-brand luar gitu helm, tapi ya kalau ada brand lokal yang bagus harus tetap jadi makin bagus. Kalau kurang bagus, semoga terima masukan dan menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Oke, kurang lebih segitu aja video gue hari ini untuk unboxing dan first impressionnya. Lalu seperti biasa helm ini nanti akan gue pakai selama 1 minggu ke depan. Nanti gue update lagi di video berikutnya helm ini untuk setelah dibawa riding gitu ya secara langsung gitu, nanti gue update lagi. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe, thank you banget yang udah nge-like, udah komen di video gue dan di channel gue. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Seperti biasa kalian tinggal klik aja. Ya udah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.